coba kita lihat ya. Jadi apa yang Tuhan mau katakan lewat cerita ini ya. Kalau kita lihat mulai pasal 5 itu khotbah di bukit, pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pertama Tuhan katakan tadi kalau dalam bahasa Karo disatukan, kita masuk bahasa Karo saja ya, karena kita di tanah Karo. Yang mau dia katakan apa? Tak seorang pun. Jadi tidak ada satu orang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini sudah Tuhan katakan. Jadi yang pertama dia katakan apa? Dia jelaskan kepada kita tidak ada seorang pun. Yang berarti apa? Tidak ada orang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi apa artinya? Jadi maunya kita sudah pegang ini, bahwa tidak ada satu orang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi berarti apa artinya kalau begitu? Kalau tidak ada seorang pun mengabdi kepada Tuhan, berarti apa? Abdikanlah diri kita kepada satu Tuhan. Karena kalau kita mencoba mengabdi kepada dua Tuhan, akhirnya nanti kita tidak dapat. Jadi kalau bagaimanapun Tuhan katakan kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, ya, janganlah kita membuat Tuhan dua. Karena kalau kita coba buat Tuhan dua, nanti saatnya kita tidak dapat. Ya, sampai di sini gimana? Jadi hidup kita ini tidak bisa dua Tuhan. Kalau kita membuat dua Tuhan, itu tidak bisa. Itu Tuhan kata. Ya, nanti kita sendiri yang korban kalau kita buat dua Tuhan. Kenapa? Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian artinya apa? Jika orang mengabdi kepada dua Tuhan, nanti akan tiba saatnya dia akan benci maka orang yang akan mengabdi kepada dua Tuhan, maka pasti tiba waktunya dia akan benci. Jadi supaya jangan keluar kebencian, mengabdilah kepada satu Tuhan. Ya, sampai di sini gimana? Karena ini akan tiba, ya, akan tiba pada orang yang mengabdi kepada Tuhan keluar satu kebencian. Tapi kalau dia sudah menetapkan satu Tuhan, ini tidak akan muncul kebencian. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi kepada yang lain. Ya, mengabdi kepada dua Tuhan. Pertama dia akan benci, kedua orang ini
tidak setia. Iya. Makanya kalau dia coba dua Tuhan ini, nanti kelihatan dia tidak setia. Orang yang tidak setia artinya apa? Apa artinya tidak setia? Apa artinya tidak setia? Anda punya kawan setia enggak? Hah? Enggak ada kawan setia? Iya. Hah? Iya. Tapi itu yang Tuhan katakan ya. Orang yang mengabdi kepada dua Tuhan, orang ini dia tidak akan setia. Maka kalau Anda coba, Anda kan tidak setia. Kepada siapa tidak setia? Kepada dua orang ini dia tidak bisa setia. Kadang dia dekat di sini, kadang dia ke sana. Iya. Iya. Tapi ini yang Tuhan katakan. Maka kalau kita mencoba dua Tuhan, kita akan tidak setia. Hari ini kita berteman dengan dia. Hari besok kita tinggalkan dia. Makanya kita tidak punya kawan yang setia. Kalau kita tidak setia, berarti apa? Kita pun tidak. Kalau kita tidak setia, bolehkah kita punya kawan yang setia? Jadi kalau nggak ada kawan kita yang setia, kenapa? Bukan salah kawan kita nggak ada yang setia. Karena kita pun tidak setia, bagaimana orang setia sama kita? Apa artinya setia? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Artinya apa? Kalau orang yang setia itu dalam perkawinan ya, baik waktu susah, baik waktu duka, dia tetap bersama. Kalau orang seperti ini tidak setia apa? Yang mana yang untung? Kan gitu ya, kalau orang tidak setia. Kalau hari ini yang cocok, ini yang menguntungkan sama dia. Kalau besok ini lagi yang cocok, yang menguntungkan sama lagi dia. Dan orang tahu kok kita setia atau tidak. Karena kita pun ngerti juga. Jadi kalau orang seperti ini tidak setia, satu hari pada waktu dia butuh, nggak ada pula orang yang setia sama dia. Karena pada waktu orang berduka yang sangat berat, kita tinggalkan dia. Karena dia sedang merugikan kita, kan gitu ya. Jadi ada waktunya kita bersama dengan teman kita. Ya, karena kita setia, kita akan dirugikan oleh dia. Ya, tapi karena setia kita siap dirugikan. Tapi pada waktunya kita butuh orang lain, dia bisa kasih. Tidak ada seorang pun ya yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dia tidak akan setia, dia akan benci yang lain. Misalnya kalau dua pacarnya kan, iya, dua-dua nelpon malam minggu, gimana coba? Bagaimana kita mencintai yang dua orang itu? Jadi gimana jadinya kalau begitu? Bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Iya, akan pecah kepala kita kan. Kenapalah dia tadi nelpon pun? Aku sudah buat rencana sama si A. Nelpon si B.
Karena sudah punya rencana, nelpon si B. Benci mana? Benci si B. Ya, besok kita berencana lagi dengan dia. Nah, pas kerja tahun pula di kampungnya. Ini mau makan di pasar kaget, gimana? Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kita diajar ini ya, diajar oleh Tuhan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua-dua. Karena kita benci yang satu, mengasihi yang lain. Dan seorang atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baru Tuhan katakan di sini, diulang lagi ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi dengan ini tadi, kalau memang kita mau setia kepada Allah, kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon. Iya. Kalau kita setia kepada Mammon, kita tidak bisa setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa bawa ini dua-dua. Siapapun dia, raja pun dia, kalau dia tidak mau, hanya mau uang, dia tidak akan bisa bersama dengan Tuhan setia. Makanya kita tidak akan setia kepada Tuhan kalau kita juga menginginkan Mammon. Ini kita diajar ya. Ada yang mau ditambahkan? Jadi kita tidak mungkin ya, orang bilang apa? Maunya kaya di bumi, masuk ke surga. Ya, pada waktu menderita, uang tidak menolong, kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamu tidak setia. Jangan kamu pikir kamu bisa mempermainkan aku. Tuhan tidak mau dipermainkan. Dia tahu hati kita kemana. Makanya dia katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan kalau kamu mau Mammon. Iya. Gimana? Berbedakah? Yang jelas tadi kan di depan dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saya kira itu. Ini baru dikatakan Mammon, karena Mammon inilah sebenarnya apa? Yang paling paling menonjol kan? Kita tidak bisa mengabdi. Makanya kita nggak akan bisa menikmati bersama dengan Tuhan, ya? Atau kita tidak bisa memuliakan Tuhan, ya? Seperti ini tadi kan, hari ini ya kita senang PI, besok 17-an, wah, waktunya lagi waktu PI misalnya, pasti kita tidak bisa mengabdi, ya, tidak bisa mengabdi. Maka hari ini kita bisa kadang-kadang berkoak besar, besok kita hoak besar. Iya, ya itu jadinya. Karena Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi ini prinsip dasarnya ini. Kalau kita coba, tidak ada seorang pun yang sanggup. Ya, Tuhan katakan kamu tidak akan sanggup kecuali kita memutuskan
Lord is my Lord, gitu ya. Jesus is my God. Jesus is number one for me, no others. Saya tidak mau yang lain. Ya, saya harus selesaikan dari sekarang supaya hubungan kita bisa bertumbuh dengan Tuhan. Kadang-kadang berat ini, tapi kalau sudah memutuskan, makanya kita kan gak bisa memiliki 2 suami coba. Atau 2 istri. Kita aja bilang apa? Aku tidak mau dimadu. Tapi kalau kita memadu Tuhan mau bagaimana? Jadi sudah tahu ini ya, gak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Jadi kita harus tetapkan siapa Tuhan kita. Kita harus tetapkan kepada siapa kita mengabdi. Apakah kepada Tuhan atau kepada Mammon. Dan Tuhan katakan gak bisa dua-duanya. Gak bisa dua-duanya. Jadi kenapa orang mengabdi kepada 2 tuan? Nah ini kan firman Tuhan ini jelaskan ya. Kenapa orang mengabdi kepada 2 tuan? Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi orang mencoba mendua ini apa? Sebenarnya di balik itu apa? Ada khawatir dia. Khawatir ya. Khawatir akan hidup. Makanya kita tidak mau ketinggalan yang mana. Orang yang mencoba membuat 2 tuan, orang itu sebenarnya ada kekhawatirannya yang besar. Kalau enggak ada kekhawatirannya, ngapain dia ke 2 tuan? Pasti dia khawatir. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, mengabdilah kepada 1 tuan. Jangan khawatir akan hidupmu. Ini Tuhan katakan. Kalau kamu mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang memiliki hidup. Jangan khawatir akan hidupmu. Ya, saya sudah hampir menyerahkan diri ini dari tahun 90 ya. Ini mau tahun 20 ini berarti saya sudah hampir 30 tahun ya. Iya. Ini sudah. Dan saya merasa hidup saya belum pernah tidak makan. Tapi ini dia katakan. Kadang-kadang kita berpegang kepada Tuhan, khawatir akan hidup kita di dunia ini tidak berharga. Bukankah Allah yang membuat kita berharga? Ya. Jangan khawatir akan hidup. Jangan khawatir akan karirmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan khawatir akan kamu jadi apa. Bukankah Tuhan tahu semuanya? Kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, Tuhan katakan ya. Makanya tadi saya baca Yeremia, dia katakan, hai orang-orang di Israel, yang orang Israel yang sekarang ada di dalam pembuangan. Rupanya dalam pembuangan itu dari situ Yeremia berbicara ya, kirim surat sama mereka, sama orang pembuangan. Dia bilang sama orang pembuangan begini, hanya aku yang tahu rencanaku. Walaupun aku buang kamu,
ke Babel, tapi bukan rancangan kecelakaan. Rupanya itu surat ya kepada orang di Babel. Ada kesulitan di dalam mengabdi kepada Tuhan, itu bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Jangan berpikir kalau kita berada dalam kesulitan dan ada Tuhan di situ, kita sedang celaka, bukan. Tetapi Tuhan katakan ada yang rencana indah di dalam diriku. Dan Tuhan katakan hanya aku yang tahu. Kenapa dia izinkan di situ? Kalau dia tetap di dalam Tuhan, ada rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Bisa sulit semuanya, tapi Tuhan katakan bukan kecelakaan itu. Aku tahu, maka aku biarkan kamu masuk ke situ. Ada rencana yang indah di dalam hidupku. Jangan khawatir akan hidup. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu, itu artinya apa? Kalau saya bilang jangan khawatir akan hidupmu, itu berarti apa? Mungkin mengenak-enakkan hati gitu ya. Tapi kalau Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu, berarti apa? Berarti ada jaminan di dalam dia. Makanya kita mengabdi ini, sama kita mengabdi ini kepada siapa kita mengabdi coba? Apakah kepada yang sering bermain-main? Apakah kita mengabdi kepada yang hoa yang besar? Bukankah kita mengabdi kepada yang maha kuasa dan Tuhan segala Tuhan yang sangat mencintai kita? Kalau ini tidak selesai, kita akan tetap perjuangkan yang dua ini. Kita tidak akan dapat. Ya. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidupmu lebih penting dari makanan? Tubuh lebih penting dari pakaian. Ya. Jadi yang mana yang dipentingkan? Ya, Tuhan katakan maunya tahu ya apa yang paling penting. Kalau uang, apa yang bisa diberikan oleh uang? Apa yang bisa diberikan? Satu hari uang itu bisa habis. Satu hari bisa habis. Tapi kalau Tuhan, bagaimana bisa habis? Jangan terlalu sombong kalau sudah banyak uang ya. Jangan terlalu sombong. Ya, uang Anda bisa sebentar habis. Ya, lihat aja yang di Gunung Sinabung. Ya, ada keluarga kami di dekat Singgarang-garang itu. Ya, malahan ladangnya di Lingga dia jual, dia bangun rumah. Datang dari atas. Ya, jangankan rumah, ya, rumahnya itu sudah jadi kayak sungai. Mau dibangun di mana lagi? Jadi walaupun kita punya uang, Allah itu tetap Allah. Kita punya uang, ya. Ada yang tabrakan gak bisa lagi jalan, udah. Mau bagaimana lagi? Dan dia katakan, yang mana yang lebih penting? Ya, tadi saya merekam gini. Yesus katakan yang kedua kali, anak manusia telah diserahkan oleh Bapa ke tangan manusia untuk dihukum. Tetapi murid-muridnya apa? Murid-muridnya tidak ngerti, tapi dia tidak tanya Tuhan Yesus. Dia diamkan. Padahal itu yang paling penting.
Setelah itu mereka membicarakan di tengah perjalanan, siapa mereka yang paling besar coba. Itu manusia. Bukankah jiwa kita ini yang perlu, yang diperjuangkan terlebih dahulu? Ada remaja yang tabrakan langsung mati di situ. Bukankah nyawa kita ini yang paling penting dulu diperjuangkan? Jangan pikir hidup kita ini Anda pasti duluan mati saya dari Anda. Belum tentu. Jadi mana yang paling penting? Kenapa tidak diselesaikan? Apakah dosanya sudah tuntas diampuni atau belum? Mana yang lebih penting? Jangan-jangan seperti murid-murid itu yang dia pentingkan kedudukan yang lebih penting. Kita ini, Paulus sendiri katakan, aku ini hanya tanah liat. Kalaupun cantik itu tanah liat. Begitu tendang sekali ke sana sudah bentuknya habis semua. Mana yang lebih penting? Pikir dulu dong, mana yang lebih penting? Nyawa kita ini, kalau belum selesai keselamatan kita, sebenarnya hidup kita ini sangat rawan ini. Begitu dead, Anda pasti neraka. Tapi kenapa kita tidak pentingkan coba? Mana yang lebih penting? Ya, yang mana yang lebih penting? Makanan atau tubuh lebih penting daripada pakaian? Ya, itu Tuhan katakan. Mana yang lebih penting? Apakah Anda mempertahankan iman lebih penting atau mempertahankan mamon ini yang Anda pentingkan? Jangan pikir Anda ambil mamon ini nanti datang kepada Tuhan untuk dapat. Enggak. Bisa ditolak oleh Tuhan kalau momen-momen yang Tuhan berikan kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Kain ya? Kain ya? Esau. Ya, karena dia pandang enteng ke situ ya, lebih makan ya Tuhan itu nanti bisa lagi. Enggak. Karena ya waktu kita di mana itu? Di Kubu Colia. Ada yang bilang saya stroke Pak, dan stroke itu kena ke otak, dan karena stroke otak nggak bisa melihat. Tolong doakan saya. Sedikit saja Tuhan geser mata kita ini terbuka tapi nggak melihat, mau bagaimana? Gitu ya. Siapa yang punya itu? Mana yang lebih penting? Ya, jangan kita jalani saja nggak tahu yang mana yang lebih penting. Mana yang paling penting dipertahankan, hubungan kita dengan Tuhan atau mamon ini yang paling penting? Kalau mamon yang kita pentingkan, kita kehilangan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh mamon? Tapi kalau kita kehilangan mamon, kita memiliki Tuhan, bagaimana? Bagaimana? Kalau kita kehilangan mamon, kita memiliki Tuhan, bagaimana? Iya. Kami pernah punya seperti ini. Nggak ada uang. Iya. Datang MDS tolong sinabung, kasih air coba. Sudah berapa tahun air itu menyejukkan kami. Nggak ada uang itu. Nggak ada uang. Malahan kami sedikit sombong sama dia. Oh ini air Pak, RO, air bersih. Oh kami ketawa, mana mungkin pula air lebih bersih kita buat daripada Aqua. Ya tapi kalau dia sudah buat ya nggak apa-apalah. Ya toh kita nonton aja di situ dia yang buat kan gitu. Dia buat gini ya kami nonton aja gitu. Ya baru dia bilang Pak, mana di sini toko material? Untuk apa? Supaya ada tong besar itu. Ya, itu dekat bisa saya bawa ya kan, namanya kan juga kita orang sosial sedikit kan ya. Ya kami bawa ke sana.
Ya dia buat lagi uangnya berapa juta sekian. Ya, kemudian dia bilang lagi, ya sama pet-petnya semua dia beliin semua. Kami nonton aja. Ya, di mana kita buat Pak? Ya kami buatlah sudut-sudut dapur itu. Ini cocok, ini air di atas. Ya dia pun cukup rendah hati ya. Ya dia buat di atas gitu. Ya baru setelah dia setel semua, Pak tolong minum. Wah siapa yang mau minum gitu. Pak katanya dikasih lagi alatnya supaya Bapak tahu nanti ya mengukur air ini bersihnya. Ini pun kami bawa. Ini pun sama Bapak. Ya dikasih ini. Coba air Bapak lihat ukur 90. Lihat aqua 70. Coba kita ukur air kita Pak 13. Hah? Wah bisa ya. Minum Pak. Dingin pun gak apa-apa. Dicoba minum. Segar ke dalam. Baru kita buat satu lagi Pak katanya. Ya, ambil lagi kasih elektrolisa ya. Kalau dulu SMA dia di praktikum ada itu namanya elektrolisa ya. Masukkan elektrolisa, dicokkan ke situ, ambil air Bapak dari leding. Kuning agak berat. Ambil lagi air aqua, kuning sedikit. Ambil air kita enggak kuning. Baru dia bilang, Pak, cari pemasarannya. Semua ditinggalkan sama Bapak. Wah. Situ kami nggak tahu lagi bilang terima kasih. Tadinya sombong. Dari mana itu coba? Sebenarnya datang ke Brastagi ini kami tolak dia. Bapak tidak cocok sama kami. Karena kami sebenarnya tidak mau urusan. Karena ini bukan pusat. Pusat kami di Kabanjahe. Silakan ke Kabanjahe. Ditolak di Kabanjahe. Untung di sini. Dan untung terus sampai sekarang. Anda pun dapat untungnya minum minum ini terus kan, air sehat terus. Tuhan tahu, nggak ada ini bisa diisi oleh ini. Nggak ada 5 rupiah pun. Akhirnya kami harus belilah galon. Ya kalau beli galon, jual langsung dapat uang. Nggak perlu lagi tanam wortel apa tunggu-tunggu. Langsung aja. Kantongin aja Pak katanya. Dan dia nggak tanya sampai sekarang. Hanya kami bilang, Pak, ngumpet lagi airnya gitu. Waduh Pak Mudi, cari-cari di Medan dong. Nggak sempat. Datang lagi dia. Iya, akhirnya kami cari di Jakarta. Susahkah itu? Ini nggak ada, Tuhan ada. Ini bisa dibereskan. Kalau ini nggak ada, Tuhan nggak ada, Anda kosong. Makanya dia katakan, jangan khawatir tentang pakaian. Tapi kalau nggak dipikirkan, apakah Tuhan nggak pikirkan? Baru dia katakan di sini, ya. Ayat 63. Itu artinya, kalau dia tidak mengabdi kepada dua tuan. Bukan berarti itu tidak cari. Dia katakan apa? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kebenarannya. Baru dia katakan cari yang lain. Ya, kalau kamu dahulukan kerajaan Allah, Tuhan tahu kok. Siapa yang Anda dulukan, Tuhan tahu kok. Makanya kita berteriak, nggak ada sukacita kita. Tuhan tahu kok. Air mata kita itu air mata kambing, Tuhan tahu. Air mata kucing, Tuhan tahu. Apalagi air mata buaya. Makanya kita nggak akan bisa setia kepada Dia. Kalau ini yang kita khawatirkan, kita nggak akan setia. Tapi kalau kita setia kepada ini, Dia tambahkan ini apa? Kita tambah melekat. Ya, saya bilang kemarin di Yeremia juga dia bilang gini. Tuhan itu bertindak dengan adil. Bukankah Daud
yang mendahulukan kerajaan Allah. Kaya dia, tapi kaya juga di dalam iman. Bukankah Salomo waktu meminta hikmat, Tuhan bisa tambahkan? Itulah Allah. Jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ya, karena kemarin air itu sudah ada, ya saya datangin lagi dia ke rumahnya di Solo. Pak, ya air itu sudah mulai jalan. Ya, karena ada mereknya MW itu, Miracle Waternya. Gimana Pak? Bolehkah saya datang? Saya datang ke Solo. Ya, dan saya dikasih tempat nginap di mes. Ya, kalau ada tamu-tamunya secara internasional, dia kasih di situ. Saya sudah dikasih air bersih, dikasih lagi mes. Baru dia terus teleponnya, Pak Modi, ya, tunggu di situ ya, saya sebentar lagi datang. Pak, ada warung dekat di situ. Pak Modi, tunggu saya di situ ya. Jadi makan warung ke depannya, kita kan tahu diri juga ya, makan warteg-warteg itu kan gitu ya. Tapi dia tidak mau. Pak Modi, tunggu saya di situ. Dia nggak nanya, saya bisa makan di situ. Pak Modi tunggu saya ya. Waduh, saya pikir ya baru datang mobil, ya jemput kita dan dibawa lagi ke sana. Yang kas-kas begitu. Saya pikir Tuhan, rupanya Tuhan bisa buat. Kadai kukini ya coba. Dia pun memperkenalkan dirinya di sini. Itu triplek kita di tengah itu dia yang buat. Karena dia mau tempat tidur. Mana kita beli triplek Pak situ, dipakunya di situ. Kenapa? Kalau Tuhan bisa menggerakkan orang lain, akan ditambahkan untuk melihat Tuhan. Tapi kalau ini Anda cari, ini Anda tinggalkan, pasti Anda kering. Satu hari pasti Anda kering. Pasti Anda tidak bertumbuh. Pasti kita tidak menikmati. Tapi kalau dia cari dahulu kerajaan Allah, Tuhan pasti semuanya akan ditambahkan. Waktu kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan tambahkan pengetahuan kita. Tuhan tambahkan keberanian kita. Tuhan tambahkan hikmat kita. Tuhan tambahkan kekuatan kita. Bukankah Tuhan bisa tambahkan semua? Ada yang mau tambahkan? Atau kita pikir Tuhan ini Tuhan main-main, Tuhan dicerita-ceritakan. Ini Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Bisa dia tambahkan. Kenapa bisa tambahkan? Kan saya sudah bilang lagi ya. Ini lagi dari Australia ya, Bang Modi. Sudah didoakan ini. Saya harap abang menerimanya. Iya, tor ke Yerusalem. Australia dia telepon kemarin. Kalau Tuhan dorong dia, itu kawanmu perlu dihiburkan. Dia diberas tagi dia. Iya. Dan paling-paling ke kampung-kampung dia. Dia nggak tahu kawan di mana-mana. Kan sama kalian dulu. Baru dia bilang, sudah lama saya dawakan ini bang. Satu pun saya nggak rasa cocok. Tapi hati saya ingat abang. 25 tahun yang lalu. Ya, kita berpisah. Dan tidak pernah komunikasi. Dia ingat. Semuanya bisa ditambahkan. Baru dikatanya tadi Bungan Sole tadi waktu kami ke sana. Saya memang nggak pintar pula main-main kamera ya. Itu maksudnya bunga bakung. Waduh, kalau kawan saya cuma menikmati. Oh itu rupanya. Jadi lupa saya moto. Tapi internet ada kok. Ya, bunga bakungnya yang indah di ladangnya itu, ya diperlihatkan di situ kok. Jadi bukan saja bunga bakung yang kita punya di sini, jauh lebih cantik bunga bakungnya di sana.
Nggak sama. Hah? Iya, lebih cantik di sana. Cantik memang bunga bakungnya. Makanya kumpulkanlah uang. Ada yang mau ditambahkan? Bolehkah? Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tetapkanlah supaya semuanya akan ditambahkan. Ya, Tuhan tahu mana yang penting. Yang perik-perik itu pun dipikirkan Tuhan. Yang sebentar lagi dilemparkan ke api. Kita ini yang sebentar lagi akan dimasukkan ke istana. Masa istana nggak disetel sih? Yang ke api aja disetel, kita mau ke istana? Ya, masa nggak dipermaknya seperti itu? Kita sebentar lagi. Iya, sama seperti bangsa lain. Kan kalau ke istana itu jangankan ini ya. Kalau istana langsung dikatakan ke istana sesuatu kita. Take no photo. Nggak bisa pakai foto ya kalau kita masuk ke istana. Jangankan itu ya, ke istana siapa itu yang paling gelap itu? Ke istana siapa? Daily Lama. Kami sudah pernah ke istana Daily Lama di Lhasa. Ya, siapa yang masuk istana berpakaianlah rapi dan bukalah topi. Jadi kalau kami masuk ke istana buka topi, nggak bisa sembarangan. Kita ini sebentar lagi dimasukkan istana yang paling indah, yang tiada duanya kok. Masa kita tidak didandan oleh Tuhan? Ada yang mau ditambahkan? Nggak cukup mengabdi kepada satu Tuhan. Supaya ditambahkan atau mengabdi kepada ini, apalagi yang ditambahkan kalau mengabdi kepada ini? Kalau ini kita mengabdi, hanya ini yang ada. Tidak tambahan. Mau setia kepada Tuhan, tetapkan satu. Kepada siapakah Allah yang kita abdikan ini? Bukankah Dia bisa membawa kita dan mengangkat dan menurunkan orang? Bukankah Daud yang mengabdi, Tuhan angkat dia ke istana? Ya, yang saudara-saudaranya setelan cuma di bawah Daud menjadi tentara. Supaya kita menikmati ditambahkan semuanya. Jangan khawatir akan hidupmu. Mengabdilah kepada satu Tuhan. Kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan, kepada siapa kami mengabdi. Kami tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kalau kami mengabdi kepada dua tuan, tidak mungkin kami dengan segenap hati memberikan hidup kami kepada. Tidak mungkin kami dengan segenap hati memikirkan atau melakukan yang diinginkan Tuhan. Karena kalau kami dengan segenap hati, Tuhan kami yang lain akan jadi marah. Kalau kami mengabdikan sepenuhnya diri kami kepadamu, pasti Tuhan yang lain akan membenci kami. Kami bersyukur pada waktu kami muda, Engkau telah menjelaskan firman-Mu ini bagi kami. Berilah kiranya Tuhan, bukan saja kami mendengarnya, tetapi menjadi pertimbangan yang serius bagi kami, supaya waktu kami yang panjang ini kami tidak sia-siakan, tetapi kami telah memutuskannya sejak sekarang, supaya kami melihat semuanya ditambahkan oleh Tuhan itu. Berilah hati yang bijaksana ya Tuhan. Karena kalau dari sekarang kami memutuskannya, kami akan banyak menikmati daripada Tuhan.
Tapi kalau kami terus mengabdi kepada dua Tuhan, itulah membawa kami tidak setia kepadamu. Itulah membuat kami kadang-kadang benci kepada uang, kadang-kadang kami benci kepadamu. Tapi kalau kami mengabdi kepadamu, kami tidak membenci Tuhan lagi. Bahkan uang itu tidak bisa menguasai kami. Dan sebagaimana Engkau memberkati Daud, kami akan lihat juga Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.